Selamat datang pada video layanan mediasi. Layanan yang bertujuan membantu individu menyelesaikan konflik dan perselisihan melalui pihak ketiga atau guru BK. Video ini dibuat guna memenuhi tugas mata kuliah, teori dan layanan, bimbingan dan konseling Universitas Slamet Riyadi Surakarta. Hei, ada yang mau aku omongin nih. Apa? Kamu masih suka sama Alia? Ya masih sih. Emang kenapa? Dari kemarin aku lihat Rehan sama Alia bareng terus. Hah? Bareng gimana? Ya aku kemarin lihat waktu pulang sekolah mereka berduaan. Sumpah? Iya, dia tahu kan kamu suka sama Alia. Harusnya tahu dong. Karena aku pernah cerita ke dia kalau aku suka sama Alia. Ya itu makanya aku juga heran. Hei, Han. Kamu ada masalah sama Bastian? Gak ada. Emang kenapa? Katanya kamu nggak menghargai pertemanan. Hah? Maksudnya? Kamu kan tahu dia suka sama Alia, tapi kamu masih berusaha deketin Alia. Aku tuh gak ada niatan kayak gitu dulu. Aku sih cuma menyampaikan aja. Han, aku mau ngomong. Ngomong aja, Bas. Kamu sengaja ya? Lah, sengaja apa? Deketin Alia. Lah, emang kenapa, Bas? Kamu tahu kan aku suka sama dia. Lah, terus? Sebagai teman harusnya ngerti lah, Han. Bas, Alia itu bukan barang bisa diklaim. Tapi seenggaknya kamu bisa jaga perasaan temenmu ini, Han. Aku tuh nggak pernah Bas bilang suka sama Alia. Ngobrol biasa aja, Bas. Tapi kamu tahu kan aku suka sama dia. Bukan berarti aku nggak boleh Bas berteman sama Alia. Aku kecewaan sama kamu. Udah, Bas, kalau nggak percaya. Konflik bermula ketika terjadi kesalahpahaman antara Bastian dan Rehan. Informasi yang tidak diklarifikasi dengan baik menyebabkan hubungan persahabatan mereka menjadi renggang. Dah, ngapain kamu sini? Nah, aku di Pak setia. Ngapain kamu kesini? Tenang. Ngapain kamu kesini? Tenang. Duduk dulu. Tenang lah. Sabar. Kita kan sahabatan udah lama. Tenang. Jangan pakai emosi. Santai aja. Udah. Tenang, bro. Kalem. Masih pada ribut? Masih nih, Pak. Mereka berdua ribut gak kelar-kelar ini. Jadi sudah tahu kenapa kalian bertiga Bapak panggil ke luar BK? Tahu, Pak. Nah, oke, sebelumnya saya ucapkan terima kasih dulu nih karena kalian bertiga sudah datang dan hadir memenuhi permintaan Bapak dipanggil ke ruang BK. Jadi 2 hari lalu saya dapat laporan dari wali kelas kalian bahwasannya kalian bertengkar di dalam kelas. Apakah benar? Benar, Pak. Nah, sepertinya hal tersebut juga mengganggu proses belajar dan mengajar teman-teman kalian.
Di sini saya sebenarnya tidak ingin untuk menghakimi teman-teman semuanya, tidak ingin untuk mempanismen teman-teman yang ada di sini. Tapi harapan Bapak nanti kalian dapat berbicara jujur dengan apa yang sedang kalian bertiga alami. Bapak dulu pernah melihat bahwasannya kalian itu adalah teman dekat, sering ke kantin bersama, sering tertawa dan bercanda bersama. Tapi kenapa kok tiba-tiba akhir-akhir ini kalian malah berantem? Bapak sedikit menyayangkan hal tersebut. Nah, sebenarnya di sini Bapak mau memberikan suatu mediasi kepada kalian bertiga agar nanti kalian dapat menemukan titik tengah apa yang sedang kalian permasalahkan. Harapan Bapak nanti kita bisa selesaikan secara kepala dingin ya. Oke, seperti itu. Sebelumnya ada aturan yang harus kita setujui bersama di sini. Yang pertama adalah dilarang untuk memotong perbicaraan orang lain. Yang kedua adalah saling menghargai. Dan yang ketiga adalah kalian berbicara secara jujur dengan apa yang sedang kalian permasalahkan. Dengan peraturan yang telah Bapak sebutkan tadi, apakah kalian setuju? Setuju, Pak. Setuju ya? Baik. Sebelum itu kita akan mulai untuk layanan mediasi pada pagi hari ini. Baik. Jikalau nanti kita mulai, saya harap kalian berbicara dengan jujur dan apa adanya ya, dengan permasalahan yang kalian hadapi. Untuk sekarang saya ingin mendengarkan cerita terlebih dahulu dari Bastian. Jadi bagaimana permasalahan yang sedang dihadapi Bastian dan apa masalah yang akan dihadapi oleh teman-teman kamu. Silahkan bercerita dan Bapak harap berbicara dengan jujur. Terima kasih, Pak. Jujur saya merasa kecewa dengan Rehan karena saya sudah lama berteman, Pak, dengan Rehan. Seperti yang Bapak tahu sendiri, saya kemana-mana itu bareng Rehan. Dan kalau ada apa-apa itu saya cerita ke Rehan. Nah, tapi ada satu kejadian, Rehan itu menyukai cewek yang saya suka, Pak. Jadi dari situ awal mula kita selek. Saya juga menyayangkan Rehan karena Rehan tidak menghargai perasaan saya sebagai teman dia. Baik, oke, kalau seperti itu. Jadi yang Bastian rasakan adalah kecewa ya, karena perasaanmu itu tidak dihargai oleh Rehan. Apakah benar begitu, Bastian? Dan selain itu, selain dari rasa kecewa sendiri, apakah Bastian juga merasakan perasaan yang lain selain dari kekecewaan atas dikecewakan oleh sahabatmu sendiri? Ya, Pak, saya merasa kecewa dengan Rehan. Selain kecewa, saya juga marah, Pak, karena saya tahu berita tersebut dari orang lain, Pak, bukan dari Rehan sendiri. Mungkin Rehan terbuka dengan saya kalau dia juga suka sama cewek yang saya suka, akan berbeda, Pak, kejadiannya. Baik, terima kasih Bastian. Mungkin setelah menceritakan permasalahannya secara jujur. Oke, mungkin untuk itu Bapak ingin tahu cerita dari sudut pandang Mas Rehan ini bagaimana. Mungkin Mas Rehan nanti bisa berbicara secara jujur mengenai permasalahannya agar nanti kita tahu titik tengah permasalahan dari Mas Rehan dan juga Mas Bastian ini. Silahkan. Baik, Pak. Saya sebenarnya bingung kenapa Bastian bisa marah. Memang saya beberapa kali ngobrol dengan Alia, Pak.
Tapi itu karena kami satu kelompok tugas. Saya tidak pernah berniat merebut atau menjatuhkan si Bastian itu, Pak. Baik, terima kasih Rehan telah menceritakan permasalahannya. Oke, jika seperti itu, bagaimana perasaanmu ketika Bastian menuduhmu akan hal tersebut? Saya sedih dan kesal, Pak. Karena dia langsung percaya omongan orang lain tanpa bertanya ke saya terlebih dahulu. Oke, jadi seperti itu ya Mas. Jadi Mas Rehan tidak pernah diberikan kesempatan untuk menjelaskan akan hal tersebut ya? Apakah benar? Iya, Pak. Saya tidak diberi kesempatan menjelaskan oleh Bastian. Baik, terima kasih untuk Mas Rehan telah berbicara dengan jujur ya. Sekarang Bapak ingin tahu nih sama Mas Syahdu, bagaimana menurut Mas Syahdu dengan permasalahan ini? Bapak ingin mendengarkan cerita secara langsung dari POV Mas Syahdu. Awalnya sih saya cuma cerita ke Bastian, Pak, kalau saya sering lihat Rehan ngobrol sama Alia. Saya nggak ada niatan buat bikin mereka berantem, dan saya juga cerita ke Bastian. Saya juga cerita ke Rehan kalau Bastian kecewa karena merasa Rehan deketin Alia, Pak. Tapi kenyataannya mungkin tidak begitu, dan juga cara penyampaian yang saya lakukan mungkin juga salah, Pak. Baik, sebelumnya terima kasih atas Mas Syahdu sudah menyampaikan ceritanya. Nah, Bapak ingin memastikan nih sebelumnya, apakah sesungguhnya informasi dari Mas Syahdu sendiri yang Mas Syahdu sampaikan kepada Rehan dan juga Bastian itu adalah informasi yang benar dan lengkap adanya hal tersebut? Kalau dipikir-pikir sepenuhnya tidak, Pak. Oke, baik. Terima kasih kepada teman-teman yang ada di sini sudah menyampaikan ceritanya masing-masing dengan versinya masing-masing sendiri secara jujur. Bapak mengapresiasi kalian sudah mau berbicara dengan jujur tentang hal yang sedang kalian bertiga alami. Baik, terima kasih. Sebelum itu, Bapak ingin memastikan beberapa hal terlebih dahulu. Saya ingin bertanya kepada Rehan. Nah, apakah kamu ingin menyatakan perasaan kepada Alia? Tidak pernah, Pak. Apakah kamu berusaha untuk mendekati Alia karena ingin bersaing dengan Bastian? Tidak, Pak. Apakah kamu tahu bahwa Bastian merasa tersakiti dengan keadaan ini? Tidak tahu itu, Pak. Saya tahu itu saat masalah tersebut mulai membesar, Pak. Oke, baik, terima kasih. Saya ingin bertanya kepada Bastian nih. Nah, Bastian, sebelum kamu mengambil tindakan, apakah kamu benar-benar menerima informasi dengan benar dan tepat? Tidak, Pak. Sebelum itu, apakah kamu pernah menanyakan langsung kepada pihak yang bersangkutan? Tidak, Pak. Oke. Mengapa kamu tidak menanyakan langsung kepada pihak yang bersangkutan? Karena saya sebelumnya udah emosi duluan, Pak. Karena terlanjur emosi menurut Bastian. Iya. Nah, saya ingin menyimpulkan, berarti kamu mengambil tindakan tersebut hanya karena informasi yang kamu dengar, tidak menanyakan langsung kebenarannya ataupun klarifikasi secara langsung dari pihak yang bersangkutan. Iya, Pak. Terima kasih Mas Bastian. Selanjutnya saya ingin bertanya kepada Mas Syahdu. Bagaimana menurutmu Mas Syahdu dengan kamu memberikan informasi kepada dua temanmu ini, cara
informasi tersebut tidak kamu pastikan kebenarannya? Ya, saya merasa bersalah Pak, karena ucapan saya mereka jadi salah paham dan bertengkar Pak. Bagaimana perasaanmu saat ini, Mas Ade? Saya saat ini sangat menyesal Pak. Saya ingin kalian memahami beberapa hal. Jadi seringkali konflik itu terjadi bukan atas dasar kebencian, akan tetapi dari asumsi yang tidak diklarifikasikan. Tadi Bastian merasa tersakiti, Rehan merasa dituduh, dan Syahdu hanya ingin menyampaikan apa yang dia lihat. Tetapi setelah kita berbicara pada hari ini, ternyata tidak ada bukti bahwa Rehan ingin menyakiti Bastian. Nah, Bastian, setelah mendengar apa yang Rehan katakan, bagaimana perasaanmu? Saya mulai mengerti sih Pak, karena saya terlalu cepat mengambil kesimpulan sebelum mencari tahu kebenarannya terlebih dulu. Oke, sekarang Rehan, setelah mendengar penjelasan dari Bastian, apa yang kamu rasakan? Saya juga mengerti sih Pak, kenapa dia marah. Kalau saya ada di posisinya, saya juga kecewa Pak. Oke, bagus itu namanya. Kalian bisa memahami sudut pandang antara satu dengan yang lainnya. Dalam sebuah pertemanan, komunikasi itu lebih penting daripada asumsi belaka. Jikalau ada salah satu yang salah, lebih baiknya kalian bicarakan secara langsung, bukan dari pihak yang lain yang mungkin membuat kalian itu berasumsi yang lain-lain. Oke, mungkin agar hubungan kalian membaik, mari kita mencari solusi agar kita lebih dekat lagi. Setelah kita saling mendengarkan dan saling memahami dari beberapa sudut pandang tadi, nah mari kita cari solusi agar pertemanan kalian dapat terjalin baik seperti biasanya dan harmonis kembali. Nah, saya ingin mendengarkan penjelasan dari Bastian terlebih dahulu. Bagaimana pendapatmu, Bastian? Menurut saya ingin komunikasi kita lebih diperbaiki lagi Pak, lebih terbuka lagi supaya tidak terjadi kesalahpahaman yang besar seperti ini Pak. Oke, komunikasi terbuka mungkin Mas Bastian. Iya Pak. Ya. Dan Mas Rehan, bagaimana Mas Rehan? Saya setuju Pak. Saya harap kalau ada masalah, jangan percaya pada kabar yang tidak jelas. Saya ingin kita bisa saling mempercayai satu sama lain lagi Pak. Oke. Mas Syahdu bagaimana? Saya sadar Pak, saya berperan dalam kesalahpahaman ini. Untuk kedepannya lagi, saya akan lebih berhati-hati dalam menyampaikan informasi yang mungkin belum tentu benar, agar tidak memperkeruh keadaan seperti ini Pak. Oke, baik. Terima kasih ya teman-teman. Ini adalah suatu bentuk tanggung jawab dari kesalahan teman-teman yang sedang hadapi. Nah, jikalau boleh nih, Bapak izin untuk merumuskan kesepakatan yang akan kita sepakati bersama hari ini. Untuk kesepakatan yang pertama tadi adalah jikalau terjadi suatu masalah ataupun kesalahpahaman, akan langsung dikomunikasikan kepada pihak yang bersangkutan. Apakah setuju? Setuju Pak. Oke.
kita lanjut untuk kesepakatan yang kedua. Nah, apabila mendengarkan informasi yang belum pasti atau belum benar kebenarannya, tidak akan diinformasikan kepada teman maupun siapapun itu. Apakah setuju? Setuju, Pak. Oke, untuk kesepakatan yang ketiga adalah untuk saling menghormati, saling menghargai, dan menggunakan kata-kata yang baik atau tidak kata-kata yang kasar kepada sesama teman. Apakah setuju? Setuju, Pak. Dan kesepakatan yang terakhir atau kesepakatan yang keempat adalah menjaga persahabatan dan suasana kelas yang harmonis. Apakah setuju? Setuju, Pak. Oke, kita telah setuju untuk menyepakati beberapa hal tadi. Baik teman-teman, Bapak ingin mengatakan bahwasannya dalam suatu pertemanan sangatlah wajar apabila terdapat konflik di dalamnya. Akan tetapi bukan yang kita perlu telaah bukanlah bagaimana konflik itu terjadi, tapi bagaimana cara kita menyelesaikan konflik dalam persahabatan itu tadi. Bisa kita pahami? Paham, Pak. Oke, baik teman-teman. Setelah kita saling memahami, saling membentuk kesepakatan-kesepakatan tadi, maka bisa saya katakan layanan mediasi hari ini telah selesai. Jadi Bapak harap nanti kalian setelah keluar dari ruang BK ini, kalian tidak akan melanggar kesepakatan-kesepakatan yang kita tentukan tadi. Dan Bapak harap hubungan kalian akan terus harmonis sampai nanti di akhir ataupun setelah kalian lulus dari masa persekolahan ini. Mungkin sebelum Bapak tutup, apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Tidak, Pak. Cukup? Cukup. Baik, teman-teman, karena sudah cukup, alangkah baiknya kita pamit undur diri. Bapak tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Melalui layanan mediasi, konflik yang terjadi dapat diselesaikan secara damai melalui komunikasi, saling pengertian, dan kesediaan untuk mendengarkan satu sama lain. Layanan mediasi bukan bertujuan mencari pihak yang salah atau benar, melainkan membantu individu menemukan solusi terbaik bagi semua pihak yang terlibat. Dengan demikian, hubungan sosial yang harmonis dapat kembali terjalin dan peserta didik mampu mengembangkan keterampilan penyelesaian konflik secara positif. Terima kasih telah menyaksikan video layanan mediasi bimbingan dan konseling. Semoga video ini dapat menambah pemahaman mengenai pentingnya penyelesaian konflik melalui pendekatan yang konstruktif dan humanis.